Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Yang belum kenal, kenalin aku Siska. Jadi di sini aku mau question and answer dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar di beberapa video aku yang udah aku compile. Gitu. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe biar aku lebih semangat bikin konten selanjutnya. Jadi langsung aja buat yang pertama, pertanyaan dari di Septiani 9093. Di dental mana kak? Apa nama dentalnya? Ini di dental mana aku pasang behel ya. Ini tuh di Semarang, tepatnya di Dental Home Dr. Susan Alvina, spesialis ortodontis. Nanti buat Google-nya, di Google kalian bisa cari. Nanti aku kasih tahu di sini. Terus buat Instagram dokternya kalian bisa ketik di Instagram namanya ini. Lanjut, pertanyaan kedua dari Sukurabila 1705. Untuk perawatan gimana kak setelah memakai behel? Jadi setelah pasang behel, perawatannya itu kayak biasanya ada sikat gigi. Dan aku pakai sikat gigi yang Sensodyne guys. Aku carinya di Indomaret itu ada, di Alfamart juga, di mana-mana ada ya guys. Jadi buat sikat giginya itu kalau dari dokter aku tuh nggak ada yang kayak khusus banget, itu enggak. Yang penting itu halus bulunya, terus kecil kayak gitu. Ini kan kecil kan guys, kecil kan. Jadi nggak harus yang kayak khusus banget. Ortodontis kan ada tuh yang kayak, pokoknya ada deh di Shopee kayak khusus gitu, ortokit, dan bentukannya tuh yang tengahnya tuh kayak bolong gitu kan. Kalau dari dokterku sih apa aja tuh yang mudah-mudah aja tuh, yang penting ya tadi halus dan kecil kayak gitu, biar nanti kan mempermudah dalam sikat gigi kan. Terus buat caranya sikat giginya itu kayak gini guys. Jadi ini kan sikat gigi nih, misal begini dikeluarin gitu kakinya, nah terus dikeluarin gini, yang bawah pun juga dikeluarin gini, yang bawah sini juga, pokoknya kayak gitu deh. Soalnya kan nanti yang atas ini nggak bisa kayak gini kan, kita kalau kayak gini kan gak bersih kayak gitu, nanti atas-atasnya masih sisa gitu. Nah abis itu aku pakai ini namanya tuh Interdental. Aku pakai dari merek Gum. Sebenarnya tuh kemarin dapat juga dari dokternya, nggak ada merek sih guys, tapi karena udah patah jadi aku beli sendiri. Yang ini belinya di Shopee, di Tokopedia juga ada sih, ini mana-mana ada. Nah fungsinya itu kan gini guys, kayak ini kan apa nih, rasis kan, bisa kemana aja. Nanti ya udah tinggal di sela-sela aja. Terus belah sini yang paling susah dibersihin atau kayak sering kelupaan tuh bagian yang sini loh nih, di belah sini. Nih itu tuh kadang kayak sering kelewat yang di atas pun juga, apalagi yang di sela-sela ini nih, gigi ini nih yang paling atas. Kadang tuh aku sering kayak udah pakai ini ngerasa bersih, pas pakai ini ternyata kayak masih ada sisa-sisanya gitu. Jadi sampai ke belakang juga semuanya kayak gitu. Terus abis itu aku kadang pakai ini, jatuh, pakai ini tuh flossing. Ini tuh flossing kayak ini guys, kayak benang gitu. Tapi aku tuh jarang pakai ini karena ngerasa susah banget gitu loh buat ngebersihinnya. Yang kalau yang pakai yang bentukan benangnya kayak gitu, tapi kan ada yang kayak ada tongkat gitu kan, bukan tongkat sih, apa ya, ada gagangannya gitu, jadi lebih mudah. Aku belum pernah nyoba sih itu karena ini belum habis, jadi aku belum beli. Tapi ini aku sering pakainya itu sebelum aku sikat gigi ini. Jadi aku pakai ini dulu, bersihin dulu pakai ini. Kenapa? Aku itu lihat tata cara ini berdasarkan dari Dr. Oz Indonesia. Nah itu tuh bersihnya pakai flossing dulu. Kenapa? Kalau misal nanti langsung pakai ini, takutnya nanti sisa-sisa makannya itu langsung kayak masuk dulu ke gigi. Jadi kayak misal sisa makanya di sini, nah kalau sikat gigi dulu nanti kayak masuk ke sini, ke atas gini, jadi nanti malah masuk lagi gitu. Jadi biar lebih mudahnya pakai flossing dulu, biar nanti sisa-sisa makanannya itu bisa keluar semua kayak gitu. Habis itu nanti pakai sikat gigi. Jujur ya,
pakai flossing ini kalau buat yang bagian geraham rada susah gitu loh guys, karena ya susah gitu masukinnya, apalagi kadang letoy gitu kan. Jadi aku kalau misal pakai flossing biasanya bagian bawah ini tuh udah semuanya, atas paling teman sampai yang ini bagian sidang nih kayak gitu. Habis itu udah lanjut pertanyaan, aduh gak tadi pertanyaan dari video underscore viral tidak, terus biaya kontrolnya berapa gitu. Biaya kontrolnya itu fixnya itu 200.000, itu biaya kontrol aja. Kontrolnya tuh kadang ganti karet kayak gitu sih guys, itu minimalnya ya, minimal pokoknya 200 kalau belum ada tindakan yang lain lagi gitu. Kemudian usia berapa pasang behelnya kak, dari min 01 min 03. Aku umurnya 23 bulan Juni kemarin. Kemudian dari viral lagi nomor 3, kontrolnya berapa minggu sekali kak? Kalau aku kontrolnya itu setiap 4-5 minggu sekali kayak gitu. Lanjut pertanyaan dari Yanur Hidayati 1937, kalau bersihin gigi gerahamnya gimana? Oh dia ini kayaknya nge-react video aku yang ini ya kan, udah aku jelasin tadi ya guys, yang kayaknya dia tuh ngahnya yang pakai flossing itu gimana kalau yang bagian geraham. Ya itu tadi yang bagian atas rada susah, paling geraham bawah itu masih bisa, kalau atas paling aku cuman mandelin yang pakai ini interdentalnya kayak gitu. Lanjut dari Kak Rusia Arni 3298, kenapa pasang mini screw kak? Nah, alasan kenapa pasang mini screw karena kalau buat case aku sendiri itu buat bantu mundurin gigi gitu. Sebenarnya mini screw ini tuh salah satu alat bantu dalam perbehelan ini, dan fungsinya itu nggak cuman mundurin gigi aja, tapi berhubung buat case aku di sini buat bantu mundurin gigi gitu. Setahu aku mini screw juga ini punya fungsi buat permasalahan gummy smile. Jadi teman-teman yang punya masalah gummy yang kayak gini itu tuh kayak bisa diperbaiki pakai mini screw gitu. Terus juga kalau yang bisa bantu munculin si gigi bungsu, kata dokterku kayak gitu. Jadi kan bisa gigi aku sini guys, gigi geraham belakang aku yang belah. Kelihatan nggak? Nah itu tuh belum muncul kan, munculnya cuma dikit banget karena posisinya 90 derajat gitu. Nanti aku kasih tahu foto rongsinya. Nah kayak gini kan, itu kalau misal entar amit-amit gak bakal muncul, nanti tuh bakal dibantu pasang mini screw lagi biar nanti bisa muncul kayak gitu. Lanjut pertanyaan dari Ari Rahmawati 1752, berapa lama perkiraan pemakaian behelnya kak? Kalau dari aku, kata dokterku itu minimalnya ya 2 tahun, itu paling minimal. Maksimalnya ya pengennya sih jangan lama-lama ya. Kalau dari dokter aku sih, aku lihat case-case-nya beliau itu paling lama 3,5 tahun sih guys, nggak sampai yang kayak 10 tahun, 5 tahun itu aku nggak pernah lihat gitu buat dokter aku. Semoga sih nggak lama-lama ya, soalnya makin lama makin banyak keluarin duit. Lanjut, ini pertanyaan dari Handa 7870. Dirimu kalau ada karang gigi sama dokternya dibersihin nggak kalau pas kontrol? Karang gigi ini maksudnya scaling kan? Kalau misal tiap kontrol sih enggak, tapi aku scalingnya atau bersihin karang giginya itu sebelum pasang behel gitu. Jadi dulu tuh sebelum pasang behel ya ada cetak gigi dan lain-lain, dan scaling juga. Jadi scalingnya cuma sekali aja pas itu, dan sekarang ini belum. Dan setahu aku scaling itu atau pembersihan karang gigi tuh 6 bulan sekali sih guys, kayak gitu. Lanjut pertanyaan dari Kak Tono Juli 928, habis berapa kak? Oh ini udah aku kasih tahu ya buat habis berapa sampai sekarang. Nanti aku kasih tahu buat videonya di sini. Aku udah bikin videonya. Intinya habis berapanya tuh ya bisa beli botol. Habis itu dari Zoan Link 741, ini banyak ya pertanyaannya.
kakak itu udah dicabut gigi, apakah ada rekomendasi untuk pasang gigi palsu? Itu udah terlalu kosong soalnya, kayak gitu kan. Nah, kalau buat aku pribadi, dari dokter aku tuh belum ada rekomendasi buat pasang gigi palsu gitu dari awal. Karena nanti ya apa ya enggak sih, belum ada gitu. Menurut aku juga kan emang dicabutnya kan 7 kan guys. Emang kalau orang mikir kan terlihat kayak kosong banget, itu 7 banyak banget loh. Ini emang gak bakal ini dikasih tambah gigi kayak gitu kan. Menurut aku sih nggak perlu sih guys, karena lihat guys sih kalau tuh gede-gede yang nih atas. Ini kan ada yang dicabut ya, yang atas kan ada 4 kan. 2 yang sebelah sini, ini sama yang belakang banget itu tuh ada 2 kayak gitu kan. Jadi kan sebenarnya buat case aku ini kan, kalau misal pengen apa ya ideal gitu giginya kan harus ukurannya itu harus seberapa nanti bisa ideal gitu kan. Aku lupa sih ukurannya itu harus berapa buat gigi aku biar nanti dikatakan ideal. Intinya kalau cuma dipasang dicabut 2 gigi doang ini, itu tuh kata dokter aku tuh space-nya itu kurang gitu. Jadi perlu ada 2 lagi yang dicabut, yaitu yang paling belakang gitu kan. Jadi nanti juga nggak cuma giginya doang yang mundur, tapi juga rahangnya juga sih guys yang mundur. Jadi menurut aku kalau bagian atas ini nggak terlalu kosong gitu, karena melihat emang gigi aku tuh gede-gede gitu, jadi nggak kosong sih. Terus yang kalau misal bagian bawah nih, lihat deh, nah yang sebelah kiri kan udah rapet, tinggal bagian sini doang kan. Nah ini kan gigi yang sebelah sini dia kan masih berantakan ya, dan ini juga masih kayak rada tidur. Nah nanti tuh ya udah nanti bakal mengisi kekosongan yang ada di ini. Dan buat yang bagian ini, nah itu kan giginya tuh baru muncul dikit banget kan, dan itu tuh kalau misal muncul nanti juga bakal ngisi kekosongan yang ada di situ gitu. Dan menurut aku ya nggak kosong sih kalau menurut aku ya, tapi nggak tahu buat kedepannya bakal kayak gimana kan, nanti lihat situasi kondisi dari dokternya kayak gitu. Lanjut dari Kak Dwi Septiani 9093, ada yang ditambal nggak? Ada. Jadi yang ditambal tuh kemarin tuh bagian ini, yang ini nih, dia ini ada elang dikit, terus bagian yang geraham sini ini tuh ditambal dulu gitu, biar nanti raket kali, aku nggak tahu deh ininya. Kemarin tuh sebelum dipasang bracket itu ditambal dulu gitu bagian-bagian yang mau dipakein bracket gitu. Lanjut pertanyaan dari Diva Ramadhani 9731, behalnya jenis apa Kak yang dipakai? Ini tuh aku pakai yang metal konvensional, jadi yang pakai karat gitu lah guys, yang tiap bulannya itu diganti. Kalau kalian ngelihat teman-teman kalian yang tiap bulan karetnya berubah-ubah, itu pasti pakai metal konvensional. Jadi jenis bea tuh ada banyak banget sih guys, salah satunya itu, dan itu tuh menurut aku yang paling murah di antara yang lain gitu. Terus ini pertanyaan dari Ferdi Aji 4629, gigi yang cakil apa bisa normal dengan menggunakan behel Kak? Nah ini aku udah jawab sih guys, bisa gitu, bisa diperbaiki, karena emang aku ngelihat teman aku yang giginya sebelumnya itu cakil kayak gini kan, kayak gini deh gitu kan. Dan itu sampai sekarang dia tuh masih pakai behel, dan yang sebelumnya kayak gini terus kayak udah kayak biasa gitu sih giginya, udah better, udah lebih baik gitu. So kalau tanya berapa lama temennya dari cakil ke normal, ini aku kurang tahu guys, karena sampai sekarang tuh kayaknya dia masih pakai behel. Aku udah jarang ketemu sama dia sih. Kalau terakhir kali itu 2 tahun yang lalu itu dia kan pasang behel tuh dari kuliah ya, berarti kayaknya lebih dari 3 tahun sih. Tapi balik lagi ya, berapa lamanya ini tuh tergantung dari ini, semuanya banyak gitu faktornya. Salah satunya itu dari rajin kontrol kalian, terus dari pertumbuhan atau perkembangan dari gigi kalian, dan kayaknya masih banyak lagi deh. Itu tuh ranahnya dokter gitu. Intinya
semakin tua itu, bukan tua sih, semakin dewasa itu kadang tuh lebih lama gitu, karena pertumbuhan giginya tuh udah stuck gitu kan. Tapi nggak menjadi satu patokan kalau misal makin tua itu bakal lebih lama. Jadi ada faktor banyak banget gitu. Ini buat pertanyaan yang terakhir, Kak, bahaya nggak anak sekolah SMP pakai behel? Menurut aku pakai behel itu ada aturannya guys, buat umurnya gitu. Setahu aku kalau misal pakai behel itu buat umur kayaknya di atas 12 tahunan gitu deh. Jadi 12 tahun udah di atas SMP kan, itu udah bisa. Behelnya tuh behel yang permanen kayak aku gini, ini tuh behel permanen. Terus ada tuh, kalian tahu kan anaknya Anang yang kecil, siapa sih namanya? Ya pokoknya nggak tahu, bukan Aura, anak adanya lagi yang kecil tuh yang mukanya mirip Sandi. Nah itu kan dia tuh pakai behel juga ya guys, tapi karena umurnya itu masih kecil, kayaknya masih 7 tahunan gitu. Jadi pakai behelnya tuh pakai behel yang lepas pasang gitu, nggak langsung yang kayak ini gitu. Jadi semua itu tergantung gitu, tergantung dari dokternya juga. Jadi kalau misal kalian mau pakai behel, baiknya konsultasi juga kayak gitu. Oke deh guys, mungkin itu dulu guys Q&A-nya buat perbehelan ini. Nah, udah nggak ada lagi pertanyaan. Jadi kalau misal kalian mau pasang behel, pokoknya aku saranin banget kalian tuh harus jadi orang tuh kritis ya, apapun itu, dalam hal apapun dah. Maksudnya kalau misal kalian mau pasang behel di suatu tempat di A gitu, ya kalian harus kritis, dokternya tuh kayak gimana, terus klinik tuh kayak mana, kayak gitu. Biar nanti tuh apa ya, kalian tuh intinya kalau misal kalian mau pasang behel, cari bener-bener dokter itu yang berkompeten gitu, biar nanti hasilnya itu lebih maksimal lagi gitu. Jadi guys, cukup sekian buat question and answer terkait perbehelan ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe biar aku lebih semangat bikin konten selanjutnya. See you on my next video, bye bye.